Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahibul hajah tasyakur milad Aisyah ke 107, pimpinan wilayah Aisyah Nusa Tenggara Timur, Ketua PWA Ibu Siti Aminah, beserta segenap jajaran PWA, Ketua BWM Ustadz Mohsin, dan segenap jajaran BWM, Bapak Rektor yang dalam hal ini diwakili Wakil Rektor, pimpinan Ortom, para tamu undangan dari Majelis Ulama, dari pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama, dan lain-lain, segenap hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sampaikan tahniah kepada Aisyah yang telah sampai pada usia 107 menurut hitungan miladiah, 110 menurut hitungan hijriah, yang alhamdulillah telah berkarya sedemikian rupa, dan mungkin di Indonesia masih menjadi satu-satunya organisasi perempuan yang telah memiliki universitas. Sudah ada beberapa universitas, dan insya Allah ini dalam waktu dekat ini fakultas kedokteran juga akan dikelola oleh Universitas Aisyah. Tentu ini sesuatu yang patut kita syukuri, dan kita doakan ke depan Aisyah tetap bisa berkembang di dalam mencerahkan umat untuk hidup sesuai dengan petunjuk Allah. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ketua PWA tadi itu sudah merupakan tausiah yang luar biasa, merupakan harapan dan bagaimana seharusnya Aisyah dikelola. Nah, mungkin saya sebagai pelengkap saja dari apa tadi yang telah disampaikan oleh Ketua PWA. Judul yang diberikan kepada saya sama dengan tema milad, yakni mengokohkan dan memperluas dakwah kemanusiaan semesta. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, apa itu sesungguhnya dakwah kemanusiaan? Kalau kita melihat sebenarnya semua nabi dan rasul itu diutus Allah ini untuk melakukan dakwah kemanusiaan. Salah satunya yang ada di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 25, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum kamu Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah selain aku, maka mengabdilah kepadaku. Inilah inti dari dakwah para rasul, termasuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang terpenting adalah untuk mengajak manusia bersaksi, berta'alluq hanya kepada
Allah. La ilaha illallah. Itu intinya. Perbedaan antara Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya itu pada aspek bagaimana tata cara pengabdian, atau disebut pada aspek syariah. Dan ini pun di dalam Muhammadiyah juga ditekankan bahwa dakwah kita adalah dakwah mengajak kepada tauhid, agar manusia bertauhid. Ini bisa kita cermati di dalam penjelasan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, pokok pikiran yang pertama. Bahwa dakwah agar manusia bertauhid, ini agar apa? Sehingga manusia itu dapat yang pertama, menempatkan dirinya pada kedudukan yang sebenarnya sesuai dengan sengaja Allah menciptakan manusia. Yang kedua, mempertahankan kemuliaan dirinya tetap menjadi makhluk yang termulia. Dan yang ketiga, menjadikan seluruh hidup dan kehidupannya semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Ini dampak dari dakwah kepada tauhid, ya. Manusia dapat menempatkan dirinya pada kedudukan yang sebenarnya, mempertahankan kemuliaan dirinya, dan menjadikan seluruh hidupnya untuk ta'abbud, beribadah kepada Allah. Yang pertama, kesadaran akan kedudukan manusia di hadapan Allah. Kita itu ada dua kedudukan penting di hadapan Allah. Yang pertama adalah kedudukan sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Yang kedua adalah kedudukan sebagai khalifah fil ardh, khalifah di bumi. Nah, kedudukan sebagai hamba Allah ini sebenarnya setiap hari kita refresh, kita perbaharui. Karena dalam setiap sholat kita pasti memperbaharui komitmen kita untuk mengabdi hanya kepada Allah. Artinya kita menghambakan diri kepada Allah semata-mata. Ini selalu kita sampaikan kepada Allah, ya, kita komitmenkan kepada Allah ketika kita berdiri di dalam sholat kita. Setiap sholat, tiap rakaat sholat kita mesti membaca Quran surah Al-Fatihah. Di antara ayat-ayat Quran surat Al-Fatihah itu kita mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah, ya Allah, kami menghamba, kami mengabdi, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, di hadapan Allah kita ini adalah hambanya. Sebagai hamba, kewajiban kita adalah tunduk dan patuh kepadanya. Dan perkataan kita apabila diseru oleh Allah dan Rasul-Nya, kita berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Itulah status sebagai hamba, kita tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Selanjutnya sebagai khalifah fil ardh, ini tanggungan dan kewajiban manusia dalam hidupnya di dunia sebagai khalifah Allah di bumi adalah yang pertama mengatur, membangun, dan memakmurkan dunia. Yang kedua, menciptakan, menjaga, dan memelihara ketertiban dan keamanan di dalamnya. Ini ada di dalam dokumen penjelasan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Tugas sebagai khalifah
fil ard. Nah, sebagai khalifah fil ard ada dua tugas penting kita. Yang pertama adalah menampakkan kehendak Allah dalam mencipta, membentuk, mengurai, merangkai, mengubah, mengganti berbagai potensi bumi dan mendaya gunakan sesuai syarat sehingga memberikan kemanfaatan bagi umat manusia. Nah, ini adalah tugas keilmuan. Bagaimana kita mendaya gunakan semua potensi yang ada di bumi ini untuk hajat hidup umat manusia. Tumbuh-tumbuhan kita olah sedemikian rupa menjadi makanan, ya, hewan-hewan jadi makanan, ya. Kemudian juga bagian unsur-unsur bumi bisa kita jadikan menjadi bahan teknologi, zat besinya dan lain sebagainya, sehingga semuanya bermanfaat, ya, bagi kehidupan manusia. Ini tugas keilmuan. Termasuk, ya, misalnya para dokter itu mencari ilmu Allah untuk bisa merangkaikan berbagai potensi-potensi bumi untuk kesembuhan umat manusia, untuk kesembuhan orang yang sakit. Nah, ini tugas keilmuan. Kemudian yang kedua adalah mewakili Allah dalam membangun, memakmurkan, mengatur, dan menjaga ketertiban dunia. Ini adalah tugas kepemimpinan. Nah, tugas kepemimpinan ini kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Setiap wanita adalah pemimpin di rumah tangga suaminya. Dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang suami adalah pemimpin keluarganya. Ia akan dimintai pertanggungjawaban. Dan kita yang hadir, ya, di aula UM Kupang ini juga masing-masing punya tugas kepemimpinan, ya. Bu Aminah punya tugas kepemimpinan sebagai ketua BWA. Ustadz Mohsen punya tugas kepemimpinan sebagai ketua BWM. Demikian juga kita semua masing-masing mempunyai tugas kepemimpinan, dan apa yang kita lakukan di dalam melaksanakan tugas kepemimpinan itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dua tugas itu kita lakukan sesuai dengan petunjuk Allah, maka setiap yang kita lakukan bernilai ibadah, menjadi amal soleh yang bernilai ibadah. Ini tugas kita sebagai khalifah fil ard. Kemudian dampak tauhid yang lain adalah kita dapat mempertahankan kemuliaan diri kita. Sebagaimana kita telah pahami bersama bahwa manusia itu adalah makhluk yang termulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah Allah ciptakan manusia itu dalam konstruksi yang terbaik. Sumaradadnahu asfala safilin. Tetapi dia bisa dijerembabkan menjadi yang buruk, yang lebih buruk dari yang buruk. Nah, Allah telah menginstalkan, menyematkan potensi buruk dan potensi baik pada diri setiap manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah menyematkan potensi buruk dan baik sama kuatnya, sehingga kita bisa lebih mulia dari para malaikat bila optimal mengaktualisasikan potensi baik, dan bisa lebih buruk dari setan
bila optimal mengaktualisasikan potensi buruk. Kita diberikan pilihan untuk memilih mengaktualisasikan yang mana. Allah telah memberikan petunjuk buat kita. Kalau mau baik, ikuti petunjuk Allah. Kalau mau buruk, ya nggak usah ikuti petunjuk Allah. Ya. Sudah jelas, al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman silahkan beriman dengan konsekuensi baiknya. Siapa yang mau kufur silahkan kufur dengan konsekuensi buruknya. Jadi kita memilih menjadi yang mulia atau tidak mulia. Dan saat memilih ketika kita masih berada di dunia ini, dengan melaksanakan aktivitas-aktivitas kemanusiaan, ya, dengan motivasi karena Allah, maka Aisyah memilih yang mulia, yang baik. Ketika berhasil menahan yang buruk, maka dia bisa lebih baik dari para malaikat. Karena malaikat tidak punya nafsu, tidak punya syahwat, sehingga bisanya taat kepada Allah, sementara kita manusia punya syahwat. Sehingga harus ada pertarungan dulu dalam proses memilih yang baik atau buruk. Tahu yang baik, tetapi karena ada syahwat untuk memiliki harta benda, ya, syahwat terhadap wanita, syahwat terhadap anak, ya, maka pertarungan itulah yang kemudian menghasilkan amal. Ketika kita telah memilih yang baik, berarti kita telah memenangkan sebuah pertarungan, mengabaikan yang buruk, memilih jalan Allah. Nah, orang yang bertauhid memilih yang baik. Ini kenapa dakwah bertauhid ini menjadi inti dari segala kebaikan. Nah, selanjutnya akibat dari tauhid ini akan menjadikan hidupnya hanya untuk ibadah kepada Allah. Jadi orang yang bertauhid, motivasi melakukan aktivitasnya adalah karena Allah. Ya. Apa yang dilakukan semuanya karena Allah. Karena tauhid, ya, ini konsekuensinya adalah menjadikan Allah sebagai pertimbangan terpenting dalam memutuskan semua perkaranya. La ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Kiai Dahlan memberikan pengertian ilah ini luar biasa, ya. Antara lain, tidak ada yang mempengaruhi hati kecuali Allah. Jadi Allah mempengaruhi hati kita sehingga kita tidak mungkin memutuskan perkara kita mengabaikan Allah. Jadi Allah kita jadikan pertimbangan terpenting dalam memutuskan semua perkara kita. Kalau Allah melarang, kita putuskan tidak lakukan. Kalau Allah memerintahkan, kita putuskan lakukan. Kalau tidak diatur, artinya diizinkan oleh Allah, maka kita timbang-timbang maslahatnya. Kalau memberikan maslahat, kita putuskan untuk melakukan. Inilah core belief, keyakinan yang harus kita sematkan di dalam memori kita, di dalam hati kita, sehingga dengan keyakinan seperti ini, nanti konstruksi batin kita, konstruksi batin itu disebut akhlak, karena akhlak itu adalah mekanisme yang ada di dalam memori kita, di dalam pikiran kita,
yang secara otomatis menghasilkan suatu perbuatan-perbuatan. Jadi dia semacam prosesor, ya, prosesor yang telah menjadi akhlak baik. Berarti prosesornya menahan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, sehingga yang keluar itu hanya perbuatan baik saja. Jadi akhlak itu adalah mekanisme pikiran atau batin yang hanya mengizinkan aktivitas yang sesuai petunjuk Allah. Ini artinya kita punya akhlak mahmudah, akhlak yang baik. Dan kita jadi bisa memahami hadis dari Aisyah ketika ditanyakan akhlak Rasulullah. Beliau memberikan penjelasan karena khuluquhu Al-Quran. Akhlak Rasulullah itu Quran. Karena Quran memang dijadikan sebagai apa? Sebagai mindset, sebagai pertimbangan terpenting di dalam memutuskan semua urusan-urusannya. Nah, kalau kita sudah mempunyai konstruksi batin seperti ini, maka aktivitas yang kita lakukan itu adalah aktivitas yang sesuai petunjuk Allah. Itu artinya kita berhasil menyematkan akhlak Al-Quran, akhlak mahmudah di dalam diri kita. Sehingga ya, kalau konstruksi batinnya sudah seperti itu, hanya mengizinkan aktivitas yang sesuai petunjuk Allah, maka amalan kita, aktivitas kita itu akan sesuai dengan petunjuk Allah, sehingga bernilai ibadah. Ini seperti ta'rif mahiyal ibadah yang dirumuskan oleh Majelis Tarjih. Al-ibadatu hiya at-taqarrub ilallah. Ibadah itu adalah aktivitas untuk mendekat kepada Allah. Bimtithali awamirihi, caranya dengan menjalankan perintah-perintahnya, wastinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya, wal amali bima adina bisyari, dan semua aktivitas yang diizinkan oleh syarak. Itu ibadah. Maka kalau tauhid kita murni, maka insya Allah konstruksi batin kita akan sesuai dengan petunjuk Allah. Artinya akhlak kita adalah akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah ini sebagai prosesor yang akan menghasilkan aktivitas. Maka dijamin aktivitasnya adalah aktivitas yang sesuai dengan petunjuk Allah. Itulah yang disebut ibadah. Maka kita bisa memahami firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Karena konsekuensi dari tauhid yang murni itu aktivitas-aktivitasnya adalah baik. Nah, proses perjalanan kita mengalami pertarungan batin antara pengaruh setan, pengaruh malaikat, dan mekanisme diri kita yang punya syahwat, maka hasilnya kadangkala kita ini agak mengabaikan ketentuan Allah. Kalau itu sampai terjadi, maka kita wajib beristighfar. Mohon ampun ya Allah, kenapa saya tadi di dalam mengambil keputusan mengabaikan petunjuk-Mu. Ini istighfar ini harus kita lakukan terus-menerus, karena ada kalanya keputusan-keputusan yang kita ambil tidak sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, bagaimana kita bisa mengokohkan dakwah kemanusiaan semesta?
supaya apa yang kita lakukan itu betul-betul sesuai petunjuk Allah, kita harus membangun kompetensi Al-Quran dan As-Sunnah, kompetensi Al-Islam dan Kemuhammadihan, kompetensi ilmu profesi yang kita pilih, sehingga dengan kompetensi itu apapun yang kita lakukan itu dalam kerangka tauhid. Sehingga yang kita lakukan dalam profesi kita, di dalam berorganisasi, apapun yang kita lakukan, di dalam melaksanakan profesi sebagai dosen, sebagai guru, sebagai pedagang, sebagai petani, ya, itu semuanya dalam kerangka mengikuti petunjuk Allah. Nah, supaya kokoh, maka perlu ada mekanisme, ya, mekanisme diri yang selalu kita lakukan. Kita selalu belajar untuk bisa memahami. Setelah paham kita amalkan, setelah kita amalkan kita sebarkan. Nah, belajar ini apa yang harus kita pelajari? Ya, kita harus membangun karakter pembelajar. Belajar sepanjang hayat. Sampai Allah memanggil, kita harus tetap belajar. Dan yang paling penting untuk kita pelajari adalah yang pertama adalah tadarus Al-Quran. Ini kalau bisa kita lakukan setiap hari dan khatam minimal sekali dalam 1 bulan. Ini standar yang disampaikan Rasulullah, ya, ketika ditanya sahabat, ya Rasulullah, fikam aqra'ul Quran. Dalam berapa lama saya harus menghatamkan Al-Quran? Ya, boleh sampaikan fi syahrin, dalam 1 bulan. Untuk para pimpinan, nah, tentu bisa memilih untuk lebih dari 1 kali. Untuk anggota standarnya adalah 1 kali khatam. Supaya apa? Supaya Al-Quran itu masuk di dalam memori kita, menjadi mindset kita, menjadi pertimbangan di dalam kita memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Maka di sini karakter pembelajar perlu kita bangun, ya. Di samping Quran dan As-Sunnah, kita mempelajari ilmu Al-Islam, ya, Kemuhammadian, dan ilmu profesi yang kita tekuni masing-masing. Dan yang ketiga, selalu mengikuti pengajian. Nah, pengajian ini bagi Muhammadiyah ini menjadi amal usaha wajib di semua tingkatan, termasuk di Aisyah. Pengajian ini menjadi amal usaha wajib supaya apa? Supaya kita senantiasa mengupdate pemahaman kita tentang ajaran Islam. Nah, selanjutnya karakter pengamal soleh ini minimal kita bangun dengan menjalankan sholat dengan cara yang terbaik, karena sholat ini merupakan indikator penting, ya. Kalau sholatnya bagus maka amalan yang lain ikut bagus, maka sholat ini perlu kita pentingkan, ya. Puasa, zakat, infak, sedekah, adab, pikiran positif, ini menjadi standar pilar-pilar amal soleh kita. Kemudian menyebarkan kita lakukan dengan membangun karakter berjuang, ya, karakter pejuang, sehingga kita semua aktif di Muhammadiyah, Aisyah, Urtum, ya, nah, termasuk di organisasi Islam yang lain. Ini untuk apa? Untuk bisa berdakwah dengan baik. Ini siklus ini kita lakukan sepanjang hayat. Selanjutnya, bagaimana kita memperluas dakwah kemanusiaan semesta? Ini misi kedua Muhammadiyah. Ini menyebarluaskan dan memajukan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini misi kedua Muhammadiyah. Maka Aisyah bisa memperluas dakwah kemanusiaan dengan membangun siklus Aisyah. Ini memperkuat anggota dan pimpinannya untuk memahami Islam dan mengamalkan Islam dengan baik. Oleh karena itu, ya, pimpinan Aisyah itu punya mekanisme untuk menyebarluaskan dan memajukan ajaran Islam.
Ya, nanti bisa diwujudkan di dalam membangun standar kompetensi AIK untuk anggota Aisyah, anggota Muhammadiyah, dan mewujudkan media pembelajarannya. Ini menjadi penting sekali untuk apa? Supaya dakwahnya bisa diperluas. Selanjutnya, langkah pertama adalah bagaimana pimpinan dan anggota Aisyah itu berkarakter pembelajar, pejuang, dan kompeten di bidang AIK. Nah, ini berapa anggota Aisyah di NTT, ya, itu bisa diidentifikasi bagaimana bisa terpenuhi standar kompetensinya, ya, pemahaman Islamnya, baca Qurannya, pemahaman Qurannya itu betul-betul dibimbingkan, dibinakan. Selanjutnya, sumber daya insani, amal usaha Aisyah. Tadi ada taman kanak-kanak, ya, ada TK ABA, ada klinik, ya. Nanti ada apalagi amal usaha yang lain. Sumber daya insaninya berkarakter pembelajar, pejuang, dan kompeten. Penyebaran memperluas berikutnya adalah semua anggota Aisyah ini berdakwah kepada keluarganya, sehingga keluarga pimpinan dan anggota Aisyah, sumber daya insani amal usaha Aisyah itu berkarakter pembelajar, pejuang, dan pengamal soleh, ya, sehingga dia kompeten. Selanjutnya, dakwah di komunitasnya masing-masing, sehingga semua anggota dan pimpinan Aisyah melakukan dakwah di komunitasnya, berjuang agar komunitasnya kompeten al-Islam, kompeten ajaran Islam, dan menjadi pengamal Islam yang sebaik-baiknya. Inilah kira-kira apa yang perlu kita lakukan untuk bisa mengokohkan dan memperluas dakwah kemanusiaan. Maka kita harus mantapkan kompetensi, ya, AIK kita, ya, pemahaman kita, pengamalan kita AIK harus kita mantapkan. Selanjutnya kita berjuang agar semua anggota Aisyah, pimpinan Aisyah, kompeten AIK-nya, disebarkan ke amal usahanya, ke relasi-relasinya, keluarga dari mereka yang menjadikan Aisyah sebagai tempat pendidikan anaknya misalnya, sehingga bisa disampaikan juga kepada keluarga, wali murid, dan seterusnya, sehingga dakwah Aisyah, ya, dakwah Muhammadiyah ini bisa kita perluas semakin luas karena customer kita, pelanggan kita semakin banyak, sehingga Islam akan semakin luas merata. Demikian Bapak Ibu sekalian apa yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi tahniah untuk Aisyah NTT atas miladnya, semoga semakin sukses di masa yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.